Baik, perkenalkan nama saya Yosef Budi Ujan dari Prodi Pendidikan Matematika semester 7. Kami diminta untuk menjelaskan contoh soal dari materi diskriminan dan fungsi kuadrat pada mata kuliah aljabar dan trigonometri. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan soalnya. Baik, yang pertama materi diskriminan. Untuk soalnya nomor 1, hitunglah diskriminan dari persamaan kuadrat 2x pangkat 2 tambah 5x kurang 3 sama dengan 0 dan tentukan jenis akarnya. Penyelesaian. Pertama kita menentukan nilai-nilai yang diketahui dari persamaan tersebut, yaitu nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Jadi persamaan kuadratnya adalah 2x pangkat 2 tambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Dengan nilai A sama dengan 2, nilai B-nya adalah 5, dan nilai C-nya sama dengan negatif 3. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus diskriminannya dengan rumusnya D sama dengan B pangkat 2 kurang 4 dikali A kali C. Nilai B-nya 5, jadi 5 pangkat 2 dikurangkan dengan 4 dikali dengan nilai A-nya adalah 2, dan nilai C-nya adalah negatif 3. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25 ditambah dengan 24. Didapat dari negatif 4 dikali 2 sama dengan negatif 8. Negatif 8 dikali dengan negatif 3 sama dengan positif 24. Maka 25 ditambah 24 sama dengan 49. Karena diskriminannya sama dengan 49 lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat ini memiliki dua akar real yang berlainan atau berbeda. Baik, sekarang kita lanjutkan pada materi grafik fungsi kuadrat. Jadi untuk soal yang kedua, gambarlah grafik dari fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x tambah 3. Penyelesaiannya, jadi untuk langkah yang pertama kita mencari titik potong dari sumbu x dengan kita memisalkan nilai y-nya sama dengan 0. Jadi persamaannya y sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x tambah 3. Y-nya kita ganti dengan 0 menjadi 0 sama dengan x pangkat 2 kurang 4x ditambah 3. Maka 0 sama dengan x pangkat 2 kurang 4x tambah 3 ini kita faktorkan. Jadi faktornya adalah x kurang 1 dan x kurang 3. Jadi kita mencari dua angka yang jika kita kalikan menghasilkan positif 3 dan jika kita jumlahkan menghasilkan negatif 4. Setelah itu kita mencari nilai x-nya. Yang pertama, x kurang 1 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 1. Dan yang kedua, x kurang 3 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 3. Jadi untuk yang pertama, titik koordinat x, y. Untuk yang pertama itu x-nya 1, y-nya 0, jadi 1,0. Dan yang kedua titik koordinatnya 3,0. Kemudian yang berikut kita mencari titik potong pada sumbu y, yaitu kita misalkan x-nya sama dengan 0. Jadi kita substitusikan x sama dengan 0 ke dalam persamaannya, yaitu y sama dengan x pangkat 2 kurang 4x ditambah 3. Jadi y sama dengan 0 pangkat 2 kurang 4 dikali 0 ditambah 3. 0 pangkat 2 hasilnya 0, negatif 4 kali 0 hasilnya 0. Jadi y-nya sama dengan 3. Maka titik koordinatnya x, y adalah 0,3. Selanjutnya kita mencari titik puncaknya dengan rumus yang pertama, x puncak sama dengan negatif b dibagi dengan 2a. Maka nilai b-nya kan negatif 4. Jadi negatif dikali negatif 4 per 2 dikali 1 sama dengan negatif kali negatif positif. Jadi positif 4 dibagi dengan 2 kali 1, 2. Jadi 4 bagi 2 sama dengan 2. Kemudian kita mencari titik puncak dari y puncak. Itu dengan rumus b pangkat 2 kurang 4 dikali a dikali c per negatif 4 dikali a. Nilai dari b yaitu negatif 4. Jadi negatif 4 dipangkat 2 kurang dengan 4
dikali nilai A-nya 1, nilai C-nya 3, dibagi dengan negatif 4 dikali nilai A-nya 1. Maka negatif 4 pangkat 2 sama dengan 16, dikurang negatif 4 dikali 1 sama dengan 4, negatif 4 dikali 3 sama dengan negatif 12. Jadi 16 kurang 12 per negatif 4 sama dengan 4 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 1. Jadi titik koordinat untuk X, Y adalah X-nya 2 dan Y-nya negatif 1. Baik, selanjutnya kita mencari sumbu simetrisnya dengan rumus X sama dengan X puncak. Nah, nilai dari X puncak tadi kan 2, berarti X sama dengan 2. Jadi untuk sumbu simetrisnya yaitu X sama dengan 2. Nah, kemudian kita cari nilai maksimum dan minimumnya dengan rumus nilai negatif D atau negatif determinan dibagi 4A, yaitu sama dengan rumus dari Y puncak. Tadi kan nilainya negatif 1. Nah, maka untuk nilainya ini titik puncaknya berada di nilai minimum. Nah, kemudian kita menggambar grafiknya. Jadi untuk grafik tampak seperti pada gambar di bawah ini. Nah, jadi untuk titik potong pada sumbu X itu berada di titik yang pertama 1,0 dan titik yang kedua berada di 3,0. Dan untuk titik potong pada sumbu Y yaitu berada di titik 0,3. Nah, dan untuk titik puncaknya di sini itu berada di koordinat 2,-1 dan titik puncaknya yaitu negatif 1. Dan untuk sumbu simetrisnya berada di X sama dengan 2. Tampak seperti pada gambar di bawah ini. Jadi untuk gambar di bawah ini dia kurva terbuka karena nilai A-nya dia lebih besar dari 0, maka gambar grafiknya kurva terbuka. Tampak seperti gambar di bawah ini. Baik, sekarang kita masuk pada nomor 3. Nah, soalnya gambarlah grafik fungsi dari fx sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah 12x kurang 32. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama sama seperti soal yang kedua di atas, kita mencari yang pertama titik potong pada sumbu x-nya dengan kita memisahkan nilai y-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam nilai y-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke dalam persamaannya, yaitu y sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah 12x kurang 32. Maka y-nya sama dengan 0, jadi 0 sama dengan negatif x pangkat 2 tambah 12x kurang 32. Nah, setelah itu persamaan ini kita faktorkan dia. Kita mencari dua angka yang jika kita kalikan menghasilkan negatif 32 dan jika kita jumlahkan menghasilkan positif 12. Maka di sini pemfaktorannya adalah x kurang 8 dan juga x kurang 4. Setelah itu kita mencari nilai x-nya. Yang untuk yang pertama x kurang 8 sama dengan 0. Maka nilai x-nya sama dengan 8. Dan maka titik koordinat di sini x, y-nya adalah 8,0. Yang kedua x kurang 4 sama dengan 0. Maka nilai x-nya sama dengan 4. Jadi untuk titik koordinatnya yaitu 4,0. Nah, setelah itu kita mencari titik potong sumbu y-nya dengan x sama dengan 0. Jadi kita mensubstitusikan nilai x sama dengan 0 ke dalam persamaannya, yaitu y sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah 12x kurang 32. Jadi y sama dengan negatif 0 pangkat 2 ditambah 12 dikali 0 kurang 32. Jadi negatif 0 pangkat 2 sama dengan 0, 12 dikali 0 sama dengan 0. Jadi y-nya sama dengan negatif 32. Jadi untuk titik koordinatnya yaitu x, y adalah 0, negatif 32. Nah, setelah itu kita mencari titik puncaknya. Untuk titik puncak yang pertama, x puncaknya dengan rumus negatif b dibagi dengan 2a. Nilai b-nya di sini 12. Jadi negatif 12 dibagi dengan 2 dikali nilai a-nya adalah negatif 1. Sama dengan negatif 12 dibagi 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Jadi negatif 12 dibagi negatif 2 sama dengan 6. Kemudian setelah itu kita mencari lagi titik puncak y-nya, yaitu negatif b di pangkat 2 kurang 4 dikali a kali c dibagi dengan negatif 4a.
nilai dari B ini adalah 12, maka negatif 12 dipangkat 2 kurang dengan 4 dikali nilai A-nya negatif 1 dan dikali juga dengan nilai C-nya itu negatif 32 dibagi dengan negatif 4 dikali negatif 1 yaitu nilai A-nya. Nah, maka negatif 12 dipangkat 2 hasilnya 124. Nah, terus negatif 4 dikali negatif 1 yaitu positif 4 dikali dengan negatif 32 mendapatkan hasil negatif 128 dibagi dengan negatif 4 dikali negatif 1 yaitu positif 4. Jadi 144 dikurang 28 sama dengan 16 dibagi dengan 4 maka menghasilkan nilai 4. Jadi untuk titik puncaknya X-nya sama dengan 6 dan Y-nya sama dengan 4. Nah, setelah itu kita mencari sumbu simetrisnya dengan rumus X sama dengan X puncak. Tadi X puncaknya kita dapatkan nilainya 6. Jadi X-nya sama dengan 6. Jadi untuk sumbu simetris di sini adalah nilai 6. Setelah itu kita mencari nilai maksimum dan minimumnya dengan rumus negatif D per 4A. Nah, ini kan rumus dari Y puncaknya. Maka Y puncak tadi kita dapatkan adalah 4. Berarti nilai di sini nilainya maksimum, yaitu nilainya 4. Nah, setelah kita mendapat semua nilai-nilai di atas, kita menggambar dalam grafik. Nah, untuk grafiknya seperti tampak pada gambar di bawah ini. Nah, jadi di sini titik potok untuk sumbu X-nya itu yang pertama 4 di koma 0 dan yang kedua 8,0. Nah, untuk titik potong pada sumbu Y-nya itu dia berada di 0,-32. Nah, untuk sumbu titik puncaknya di sini yaitu 4 berada di titik 4. Dan untuk koordinat titik puncaknya itu 6,4. Dan untuk sumbu simetrisnya di sini itu dia berada di titik X sama dengan 6. Nah, jadi untuk gambar grafiknya ini dia parabola tertutup atau kurva grafiknya tertutup. Karena nilai A-nya di sini dia lebih kecil dari 0 yaitu negatif 1. Maka nilai A-nya lebih kecil dari 0, jadi kurvanya tertutup. Tampak seperti gambar di bawah ini. Jadi kesimpulannya bahwa untuk nilai A-nya kalau lebih besar dari 0, maka gambar kurvanya parabola terbuka. Kalau untuk nilai A-nya lebih kecil dari 0, maka kurvanya yaitu parabola tertutup. Sekian dan terima kasih.